pagi. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini saudara, mari kita bangun hati kita, pikiran, jiwa, tubuh ini untuk mencari wajah Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita ada hari ini, kita masih hidup hari ini, kita percaya Tuhan Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Tuhan Yesus yang memberikan nafas buat hidup kita. Mari saudara, kita gunakan waktu yang terbaik di pagi hari ini mencari wajah Tuhan sebelum kita akan memulai aktivitas kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai hidup kita. Mari saudara, tanggalkan semua beban, segala pergumulanmu. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang engkau rasakan pada hari ini, tapi serahkan pada Tuhan Yesus. Mari kita senangkan hati Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan dan sumber keselamatan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah doa mesbah bagi kami hari ini Tuhan. Kami minta ya Roh Kudus hadir dalam hidup kami, karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Kalau masih ada dalam hati pikiran kami beban dan dosa yang masih menghalangi kami untuk mencari wajah Tuhan pagi hari ini, dan masih Tuhan Yesus kami lemah iman rohani kami Tuhan, yang mungkin saja Tuhan kami banyak mengalami pergumulan pada hari ini Tuhan Yesus, mari Tuhan kami minta kuasa-Mu Tuhan memberikan kekuatan yang baru supaya kami bisa dapat menanggalkan semua beban dan dosa dan kelemahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan, Kau yang memeriksa hidup kami, menyelidiki hati kami sampai kedalaman, supaya tidak ada satupun hati kami Tuhan tersisa Tuhan buat yang lain, dan kami mau tanggalkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami hanya fokus mencari wajah Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan buat kami, dan sumber keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu hati pikiran kami untuk membangun doa rohani kami kepadamu, dan kami tidak mengizinkan iblis mencuri hati kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara, kita akan menyanyikan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku masih mengasihi-Mu Tuhan? Apakah aku masih setia mencari wajah-Mu hari ini? Kami mau nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidup dan hatiku, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidikilah hati kami, hidup kami Tuhan. Aku lihat hatiku ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami rasakan, lihat kebaikan-Mu. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya, tak pernah habis. Di hidupku berjuang sampai berkenan padamu. Amin. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, dan lihatlah hati kami. Apakah kami mengasihi-Mu? Amin Tuhan. Lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu, yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu, kulihat, biar kami boleh mengucap syukur pada
pernah habis dalam hidupku, yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang tetap setia, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau menyembah Tuhan, oh kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Kau yang menyelidiki hati kami, kuduskan hidup kami, kuduskan jiwa kami, hati kami ya Tuhan. Kudus dan berkenan kepadamu dalam kehidupan dunia ini. Ku mau tetap setia mencari wajah-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih kepadamu, menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Engkau yang menilai hati kami, apakah kami masih setia dan percaya mengasihi-Mu, menuruti kehendak-Mu. Yesus, inilah kesempatan hidup kami untuk dikuduskan, disucikan hidup kami dari segala kelemahan dan dosa. Oh Yesus, ku mau lebih mengasihi-Mu, melakukan segala kehendak-Mu ya Aba Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang maha tahu Tuhan, Engkau yang maha menilai hidup kami Tuhan. Biarlah pada sampai pagi hari ini, apakah kami masih tetap setia, sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami, menyerahkan hidup kami kepadamu. Apakah masih kami khawatir dan takut menjalani hidup, padahal Engkau ada di dalam diri kami. Kalaupun ada, kami masih penuh dengan ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Dan Tuhan, oh beban kami begitu banyak sehingga membuat kami Tuhan Yesus tidak dapat menyerahkan hidup kami, mempercayakan Engkau menguasai hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami, ketidakpercayaan kami. Biarlah Kau selidiki kami, kuduskan, sucikan dengan darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami boleh berkenan menjadi anak-anak-Mu yang penuh percaya dan mengasihi-Mu, terlebih menuruti kehendak-Mu. Dan kalau ada dosa dan segala kesalahan kelemahan kami Tuhan, karena kami menyimpan kepahitan hidup, kekecewaan terhadap orang Tuhan, yang menghalangi untuk kami dekat kepadamu, yang menghalangi tangan Tuhan bekerja. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Mungkin kami masih merasa membenarkan diri kami bahwa kami paling benar Tuhan, dan kami tidak menyelidiki Tuhan hati kami bahwa kami penuh dengan kekecewaan, kemarahan yang terpendam. Kalau itu pun Kau dapati Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami minta pengampunan daripada-Mu, supaya dosa dan kelemahan tidak menghalangi Engkau bekerja, memberikan kami kemenangan, penyertaan dalam hidup kami, di dalam hidup dunia ini Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan tangan Tuhanlah yang Tuhan menuntun kami. Kamilah yang Tuhan menghalangi Engkau. Kalaupun Kau dapati, ampuni kami, supaya hidup kami pagi hari ini Tuhan, kami dapat membereskan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan kembali bersama dengan anak-anak-Mu, sambil Kau Tuhan kuduskan, sucikan hidup kami. Ubah hatiku menjadi baru. Engkau semakin bertambah, kamilah yang semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan, yang mengasihi-Mu, yang menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah hatiku menjadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk jadi
kami rindukan. Kami mau berkenan kepadamu. Ubah hatiku untuk makin seperti-Mu Yesus. Biarlah Kau semakin bertambah, kamilah semakin berkurang. Akulah tanah. Lihat bagaimana kami menyanyikan pujian ini. Di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan seperti Engkau, suci dan kudus, mulia. Bentuk dan jadikan, amin Tuhan Yesus, seperti yang Kau ingini. Inilah pujian dan suara hati kami Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Biar Engkau bekerja, Yesus bertambah dalam hidup kami, amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Kami mau katakan dan kami mau serukan pujian kami padamu. Biar ku semakin berkurang hidup kami, dosa dan ego kami. Yesus makin bertambah. Biarlah kasih-Mu Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami, amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terus kami mau katakan, ubah hatiku menjadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Inilah Tuhan pengakuan kami. Oh, bentuk dan jadikan, bentuk hatiku untuk semakin cipta-Mu Yesus. Akulah tanah liat, oh bentuk dan jadikan seperti dalam tangan-Mu. Udah tanah liat di dalam tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, amin. Seperti yang Kau ingini. Kami mau katakan, akulah tanah liat, amin. Biar ku semakin berkurang, biar kami semakin Engkau yang bertambah dalam hidup kami. Makin bertambah, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dalam hidup kami. Nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar semakin kami berkurang, Engkau semakin bertambah dalam hidup kami. Semakin berkurang tanah liat kami, amin Tuhan. Yesus makin bertambah, ubah hati kami seperti-Mu Tuhan Yesus, amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar Kau semakin bertambah, kami semakin berkurang. Biar Kau semakin berkurang, Engkau Yesus dalam hidup kami semakin bertambah kasih-Mu. Makin bertambah hidup kami seperti-Mu Tuhan Yesus. Nama Tuhan yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan, amin. Glory haleluya bagi-Mu Tuhan, amin. Biar ku semakin berkurang hidup dan Tuhan kami Bapa Yesus makin bertambah, amin, amin Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan, nama-Mu saja yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Hanya
layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, inilah Tuhan pujian kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengubah hidup kami menjadi ciptaan baru, yang lembut seperti-Mu Tuhan Yesus, yang menuruti kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, membuka hati kami agar firman Tuhan mendidik kami dalam kebenaran-Mu dan hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu Tuhan, benih firman disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Ya, biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dengar dengan satu tema, didikan Tuhan. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang kelima. Ya, saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti untuk anak-anak? Ya, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, di sini dulu. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan dua hal tentang didikan Tuhan. Saudara, dikatakan yang pertama, apabila kita dididik ya sebagai anak di hadapan Tuhan, dan Dia adalah Bapa kita di sorga, Dia adalah Tuhan kita. Firman Tuhan katakan, janganlah kita anggap enteng didikan Tuhan. Ya, nah, kita tidak boleh menganggap remeh setiap didikan Tuhan, ajaran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, karena ini Tuhan mau agar saudara dan saya sebagai anak siap untuk dididik oleh Tuhan. Ya, demikian saudara, kita sebagai orang tua, kita pun juga mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita mereka hidup berjalan menurut saudara apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Ya, agar anak-anak itu kelak saudara tahu apa yang benar dan apa yang salah. Ya, dan kita sebagai orang tua, saudara, firman Tuhan katakan, saudara, apabila kita mengasihi anak-anak kita, tentunya kita mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, agar anak-anak kita mereka boleh tahu apa yang baik dan yang tidak. Dan saudara, firman Tuhan katakan, saudara tadi, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, hal yang kedua, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan dua hal ini. Yang pertama, jangan kita anggap enteng didikan Tuhan, dan yang kedua, jangan kita putus asa apabila kita diperingatkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Ayub 5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ya, saudara, kita tidak boleh menolak ya didikan daripada Tuhan, pimpinan Tuhan, ajaran Tuhan dalam hidup kita, karena ajaran Tuhan dimaksudkan untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, agar hidup kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, berbahagia manusia yang ditegur oleh Allah, ya, diperingatkan oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Ya, nah, kemudian di dalam Ayub 3 ayat yang ke-12 mengatakan, karena Tuhan memberi ajaran pada orang yang dikasihinya, ya, seperti seorang ayah pada anak yang disayangi. Ya, saudara,
inilah yang firman Tuhan katakan bahwa ya tanda Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan mendidik, mengajar kita ya, agar kita hidup di dalam kebenarannya ya, agar hidup kita boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan ya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak ya. Saudara, kalau kita anak Tuhan, pasti kita saudara diajar dan dididik oleh Tuhan ya, agar ini semua untuk kebaikan kita hidup menurut ya jalannya Tuhan ya. Karena jalan Tuhan itu firman Tuhan ingatkan, katakan bahwa menuju pada kehidupan ya. Nah saudara, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya ya, yang tidak diajar oleh ayahnya ya. Mungkin satu saat kita menerima hukuman saudara oleh karena pelanggaran kita melanggar apa yang menjadi saudara perintah ayah kita ya, sehingga kita menerima hukuman daripada ayah kita atau orang tua kita ya. Namun hukuman itu bukan dimaksudkan untuk menyakiti hati saudara dan saya, tetapi hukuman itu dimaksudkan agar kita saudara beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan ya, agar kita saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan ya, agar kita boleh berjalan di dalam kehidupan ya. Karena upah dosa itu kematian. Kalau kita berbuat dosa, maka Tuhan menegur kita. Itu tandanya kita diperingatkan, ditegur. Tandanya Tuhan mengasihi saudara dan saya, agar saudara tidak melenceng ya, dan saya terlalu melenceng ya. Sebelum bertambah saudara menyimpang, maka Tuhan memperingatkan kita ya, lewat teguran ya, lewat didikan ya. Saudara, Tuhan mengajar kita ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang ya. Saudara, kalau kita benar-benar anak Tuhan, maka kita dididik oleh Tuhan. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Karena Tuhan tidak mau kita binasa ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, kecuali kita saudara bukan anak Tuhan ya, anak-anak haram ya saudara ya, kita ya saudara, karena kita anaknya maka Tuhan mengasihi kita ya. Nah saudara, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran ya, kita beroleh didikan ya, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup ya. Saudara, apakah maksud daripada didikan Tuhan? Ya, firman Tuhan katakan tadi agar kita menghormati Tuhan ya. Saudara ya, karena itu ya firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya ya, agar kita saudara menerima setiap didikan daripada Tuhan. Maksudnya adalah agar kita menghormati Tuhan ya, menghormati kekudusan Tuhan saudara, sehingga dimanapun kita ada saudara, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan ya saudara, supaya kita menghargai ya saudara kasih karunia Tuhan ya, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa ya, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita rindu selalu membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya ya. Dikatakan yang firman Tuhan katakan, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh ya, supaya kita boleh hidup ya. Saudara, yang kedua adalah agar kita taat kepada Tuhan ya. Saudara, didikan daripada orang tua dimaksudkan agar kita mentaati perintah-perintahnya. Demikian juga saudara, didikan daripada Allah agar kita menghormati dan mentaati perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan itu mendatangkan kehidupan buat saudara dan saya ya. Karena itu firman Tuhan katakan,
maksud didikan Tuhan agar kita menghormati kekudusan Tuhan, ya. Kita menghormati kehadirannya dimanapun kita ada, sehingga saudara dan saya ya benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara, membersihkan, ya, mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah, ya saudara, karena bait Allah dijadikan sebagai tempat berjualan, ya, berdagang, sehingga saudara tidak menghormati kekudusan tempat seseorang untuk datang beribadah dan berdoa kepada Allah, ya. Saudara, Tuhan mengusir orang-orang yang berjualan di sana, ya saudara. Maksudnya bukan karena Tuhan itu kejam, ya. Maksudnya agar Tuhan mengajar mereka untuk menghormati tempat bait Allah sebagai tempat untuk berdoa, mencari hadirat Tuhan, ya. Saudara, demikian juga kita, saudara, sebagai bait Allah. Baiklah saudara dan saya yang menghormati bait Allah, yaitu diri kita sendiri, di mana roh Tuhan tinggal di dalam hati saudara dan saya, sehingga kita menjaga hidup kita dalam kekudusan, ya saudara. Karena kamu telah dibeli, firman Tuhan katakan, dan harganya telah lunas dibayar, ya, di kayu salib. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, ya. Yang kedua, agar kita taat kepada perintah Tuhan, ya, kepada ajaran Tuhan, kepada perintah-perintahnya, agar kita beroleh hidup. Firman Tuhan katakan, ya, agar kita beroleh hidup, ya, hidup yang kekal, saudara, ya. Nah, saudara, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, yang kepadanya saudara kita menyembah Dia, yang meninggikan Dia supaya kita boleh hidup, ya. Nah, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, ya. Yang kedua, saudara, yang pertama adalah agar kita menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan. Yang kedua adalah kita mentaati perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, agar kita, saudara, beroleh bagian dalam kekudusannya, ya. Semua untuk kebaikan saudara dan saya, ya. Dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, ya. Saudara, memang firman Tuhan katakan duka cita yang daripada Tuhan itu mendatangkan pertobatan, ya, yang tidak akan disesalkan. Karena apa, saudara? Ya, pertobatan itu yang membuat saudara, membawa kita menerima hidup yang kekal, ya, hidup yang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Apabila kita ditegur oleh Allah, kemudian kita menyesali segala perbuatan dosa kita, dan kita berbalik kepada Tuhan dengan hancur hati, ya saudara. Tuhan mau supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan mau supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Karena upah dosa itu adalah maut, ya. Tuhan mau saudara dan saya beroleh bagian dalam kekudusannya, ya, menghasilkan buah kebenaran, ya, itulah pertobatan, ya, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, ya. Nah, saudara yang terkasih, sebab itu kuatlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, firman Tuhan katakan, ya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh, ya. Jangan kita lemah, jangan kita putus asa apabila kita dididik Tuhan, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, semua pasti mendatangkan kebaikan, ya. Tuhan mau bentuk, Tuhan mau proses hidup saudara, baik lewat masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, agar kita selalu mengandalkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita boleh tersungkur di hadapan Tuhan, saudara, yang merendahkan hati kita di hadapannya, dan kita menyembah Tuhan
di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara, tinggalkan semua dosamu. Apabila Tuhan sedang menegur kita, mengajar kita untuk meninggalkan ada dosa yang Tuhan ingatkan, saudara, itu yang menjadi penghalang kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita mau tinggalkan, kita mau akui segala dosa-dosa itu, dan kita mau tinggalkan, ya, agar kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan itu boleh melimpah dalam hati kita, dan agar penyertaan Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan mendengarkan satu pujian, ubah hatiku menjadi baru Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku semakin sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Katakan, akulah tanah liat, akulah tanah liat di dalam tanganmu. Katakan, bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang kau ingini, seperti yang kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Katakan, biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Saudara, firman Tuhan mendidik dan mengajar kita. Firman Tuhan mengingatkan kita akan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan firman Tuhan itu memperbaiki segala kelakuan kita. Karena itu, kalau pagi hari ini Tuhan menegur di dalam hatimu, ada dosa yang belum kau tinggalkan, ada dosa yang kau harus selesaikan, Roh Kudus berbicara dalam hatimu, maka jangan kau keraskan hati. Firman Tuhan katakan, jikalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Buka hatimu, akui segala dosa-dosa yang Tuhan ingatkan, dan tinggalkan itu semua. Mulai berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran-Nya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Lewat dosa yang aku lakukan, saudara sebutkan dosamu, akui di hadapan Tuhan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang tersembunyi bahkan di dalam hatimu. Karena itu biarlah kita boleh berdamai dengan Tuhan, agar anugerah kasih karunia penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan
itu boleh tinggal di dalam hatimu, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itulah jalan yang menuju pada kekudusan dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa setiap kami anak-anak-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjalani hidup di dalam kebenaran kekudusan-Mu Tuhan. Mentaati segala perintah-perintah. Terima kasih Tuhan. Kami siap diajar, kami siap dididik oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini ya Tuhan. Jangan ada yang lemah, tapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada dalam pergumulan, biarlah kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau menolong hidup kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu. Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu atas kami. Ampuni. Kalau karena dosa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami sedang diuji iman kami, biar kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Tidak bimbang ya Tuhan. Kami akan mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan Kau yang melawat setiap hati kami, jamah setiap hati kami, supaya lembutkan hati kami, dan kami boleh berubah ya Tuhan. Taat pada firman-Mu Tuhan. Yang memendam kekecewaan, segera Engkau ampuni, supaya diri-Mu boleh benar di hadapan Tuhan. Lepas dari segala kepahitan dalam hidup, seperti Tuhan mengampuni engkau. Yang masih hidup dalam dosa, di dalam nama Yesus, Tuhan kuasa dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Biar mampukan kami ya Roh Kudus melalui kuasa firman dan Roh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami ya Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Demikian juga pandemi menjadi endemi. Kami percaya bahwa semua boleh terkendali ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Biar pertobatan Tuhan curahkan bagi setiap kami anak-anak. Dalam nama Yesus, saudara angkat hati menerima berkat Tuhan. Dan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.